Hai netizen, jadi kemarin ada yang datang kepada saya, KPM penerima PKH, dan menanyakan untuk bansos PKH tahap ketiganya itu belum cair. Dan ketika saya cross-check dalam sistem, ternyata yang bersangkutan sudah tergraduasi, tapi yang bersangkutan tidak tahu kalau dirinya sudah tergraduasi. Nah, dari Anda mungkin saja ada yang mengalami hal demikian. Kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mari kita perjelas informasinya pada video kita kali ini. Dan sekali lagi saya mohon kepada Anda semua, mohon videonya nanti jangan di-skip agar tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Silakan disimak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu lagi dengan Anda semua. Pastinya masih di channel Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagi Anda semua yang selalu senantiasa menyimak dan memperhatikan informasi di channel ini, sekali lagi saya doakan kepada Anda semua, mudah-mudahan Anda semua tetap diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan pastinya semoga semuanya semakin sukses. Selain itu, bagi Anda yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silakan bagi Anda yang baru bergabung untuk juga mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara diklik subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan silakan diaktifkan tombol loncengnya agar nanti Anda tidak ketinggalan informasi saat saya mengupload video update terbaru. Baik, saatnya kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Jadi sobat netizen semuanya, ceritanya ini saya share pengalaman pribadi saya karena kemarin itu ada beberapa KPM yang menemui saya secara langsung. Secara garis besarnya, KPM ini menemui saya dan menanyakan kenapa bansos PKH tahap ketiganya itu belum cair. Padahal rekan-rekannya atau tetangganya itu sudah ada yang cair bansosnya. Nah, setelah saya cek ya, itu ternyata yang bersangkutan itu sudah tergraduasi. Nah, kira-kira apa penyebab KPM tersebut bisa tergraduasi? Nanti akan kita ulas lebih lanjut. Tapi sebelum saya melanjutkan informasinya, di sini sebelumnya saya mau menginformasikan. Yang pertama, jadikan informasi pada video ini sebagai referensi tambahan atau informasi tambahan seputar bantuan sosial. Selebihnya nanti kalau ada informasi terkait surat terupdate dan sebagainya, kita tetap menunggu informasi dari pendamping PKH Anda masing-masing. Yang kedua, bantuan sosial ini kan sifatnya itu namanya bantuan ya. Jadi namanya bantuan itu ada kalanya bantuan tersebut itu tidak bisa dicairkan karena beberapa hal. Dan juga bantuan sosial ini bukanlah gaji bulanan yang harus diterima setiap bulan atau setiap pencairan oleh para penerima bantuan sosial. Sehingga jadikan bantuan sosial ini sebagai motivasi kepada Anda semua. Apabila bansosnya itu cair, ya diterima, ya disyukuri, dan dimanfaatkan bantuan sosialnya dengan sebaik-baiknya. Apabila nanti bansosnya itu belum bisa cair, ya mohon untuk bersabar, dan saya doakan mudah-mudahan ada jalan rezeki bagi Anda semua. Yang ketiga, untuk pencairan PKH tahap ketiga memang benar sudah mulai dicairkan, yakni mulai dicairkan kemarin tanggal 6 Juli. Namun, ya perlu diperhatikan untuk pencairan PKH tahap ketiga ini masih pencairan termin pertama, yang kemungkinan besar nantinya akan ada termin-termin susulan. Jadi bagi Anda yang kemarin saldonya itu masih kosong, itu mungkin saja itu nama Anda itu belum masuk di termin yang pertama. Bisa jadi nanti masuk di termin kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, tadi itu informasi pembuka kita kali ini. Berikutnya kita akan masuk ke topik pembahasan ya. Kenapa KPM bisa tergraduasi? Nah, jadi sobat netizen semuanya, apabila KPM penerima bansos ini dikatakan sudah tergraduasi, itu artinya penerima tersebut sudah dinyatakan keluar sebagai penerima bantuan sosial. Apabila KPM tersebut sudah keluar, artinya bansosnya sudah tidak bisa lagi cair. Nah, kenapa ya kira-kira KPM tersebut bisa tergraduasi?
Di sini saya sudah merangkum ada 4 poin penyebab KPM PKH bisa tergraduasi. Dan di sini rangkuman ini adalah hasil analisa saya pribadi dari data dan pengalaman di lapangan. Poin yang pertama, di sini data masih aktif di dalam sistem, namun terkendala data belum padan atau masih proses pemadanan data. Poin yang pertama ini KPM tersebut dinyatakan itu masih aktif ya di dalam sistem. Artinya KPM ini statusnya itu masih hidup ya di dalam sistem penerima bansos. Namun KPM tersebut bansosnya tidak bisa cair karena yang bersangkutan itu masih antri ya, masih antri untuk perbaikan dan pemadanan data. Dan data KPM ini di dalam sistem itu masih belum siap atau belum padan. Sehingga saat adanya proses pencairan, data-data yang masih proses perbaikan atau masih belum padan ini, itu bansosnya tidak bisa dicairkan. Yang kedua yaitu data nonaktif dan graduasi alamiah. Jadi sobat netizen semuanya, yang disebut dengan graduasi alamiah di sini yakni KPM penerima bansos PKH ini sudah tidak lagi memiliki komponen sebagai penerima PKH. Misal anaknya itu sudah lulus ya, sudah lulus SLTA atau sudah lulus SMP dan tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan berikutnya, atau keluarga tersebut sudah tidak lagi memiliki anak balita, sudah tidak lagi memiliki komponen ibu hamil dan lain sebagainya. Sehingga keluarga tersebut dikatakan sudah tidak layak lagi atau tidak memenuhi kriteria sebagai penerima PKH. Dan alhasil pada sistem itu akan terbaca bahwasanya keluarga ini itu sudah nonaktif atau graduasi secara alamiah. Yang ketiga, data nonaktif dan graduasi sejahtera. Jadi sobat netizen semuanya, untuk yang poin ketiga ini, KPM tersebut itu bisa dikatakan ada yang masih memiliki komponen sebagai penerima PKH. Namun keluarga tersebut secara sistem atau secara sosial ekonominya itu sudah mengalami perubahan. Dari yang semula mungkin belum sejahtera, itu menjadi sudah sejahtera atau sudah berkecukupan. Nah, di sini juga akan sangat mempengaruhi bansos, bahwasanya apabila KPM tersebut sudah dikategorikan sejahtera atau mampu, maka bansosnya juga otomatis itu akan terhenti. Langsung ke poin yang keempat, yakni data nonaktif dan graduasi DTKS. Jadi sobat netizen semuanya, ini ada kasus baru ya. Kemarin itu saya cek di sistem, ternyata itu ada beberapa KPM penerima PKH itu secara otomatis datanya yang semula aktif itu menjadi nonaktif. Padahal kami selaku SDM juga tidak pernah mengotak-ngatik data tersebut. Nah, setelah kita telusuri, ternyata data tersebut itu ada keterangannya, yakni keterangan nonaktif DTKS, sehingga data ini atau data penerima ini itu menjadi tergraduasi secara sistem. Nah, kenapa kok hal tersebut bisa terjadi? Nah, di sini saya mencoba menganalisa secara pribadi, dan dari hasil analisa yang sudah saya lakukan, di situ saya menyimpulkan bahwasanya data tersebut itu memiliki nick yang ganda, atau data tersebut itu seperti kata Mensos itu ditidurkan ya, karena datanya itu terindikasi ganda dengan orang lain atau yang bersangkutan memiliki dua data yang sama, sehingga salah satu oleh Kementerian Sosial itu digraduasi atau ditidurkan atau dinonaktifkan. Kemungkinan itu penyebab kenapa kok ada data yang otomatis nonaktif by system atau nonaktif oleh DTKS. Nah, tadi itu ada 4 penyebab kenapa KPM PKH itu bisa tergraduasi. Nah, mudah-mudahan juga ada jalan rezeki bagi Anda semua. Mungkin itu dulu informasi yang bisa saya berikan. Apabila Anda memperoleh informasi yang bermanfaat, silakan tinggalkan jejak dengan diklik jempolnya, diklik subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan juga silakan di-share video ini di media sosial Anda semua. Akhir kata, saya Haris undur diri, bertemu lagi di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.